Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayun Senawati dengan NPM 115020031. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelaskan Renstra atau Rencana Strategi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2023. Pertama-tama, saya akan menjelaskan visi dan misinya. Kita masuk ke halaman 85. Teman-teman juga bisa membuka Renstra Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini di internet. Kita buka halaman 85. Di sini ada visinya. Visinya yaitu Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera dengan slogan tetap membanten korupsi, membanten ngapusi. Kemudian misinya, di sini misinya yang pertama, membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI. Yang kedua yaitu memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru. Yang keempat yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah, penyebab masalah, dan prioritas masalah. Kita masuk ke halaman 78. Teman-teman bisa membuka halaman 78 agar kita bisa sama-sama melihat serta membaca. Di sini saya ambil masalah pokoknya tingginya angka kesakitan dan angka kematian. Yang menjadi masalah yaitu masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita, dan gizi buruk. Akar masalahnya yaitu anemi pada bumil, anemi pada remaja putri, pelayanan kesehatan bumil, bulin, bufas, bayi baru lahir, dan balita belum sesuai standar. Pelayanan kesehatan remaja yang belum optimal, pendidikan kesehatan peduli remaja belum masuk dalam kurikulum SLTPA dan SLTP. Dalam pendidikan SLTP dan SLTA masih ada kasus gizi buruk termasuk stunting pada bayi dan balita karena pola asuh. Yang kedua yang saya ambil yaitu akses dan mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar. Di sini masalahnya masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain yang belum sesuai standar atau ketentuan. Akar masalahnya yaitu belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pemantapan mutu eksternal, dan belum semua fasilitas kesehatan melaksanakan pengujian kalibrasi alat kesehatan. Yang
ketiga yaitu masih rendahnya indeks keluarga sehat skala provinsi Jawa Tengah. Yang menjadi masalahnya itu PHBS belum menjadi budaya dalam keluarga. Akar permasalahannya yaitu karena kurangnya SDM kesehatan untuk mendata sasaran pendataan keluarga yang sangat banyak. Kebiasaan merokok yang masih sangat tinggi, cakupan rumah tangga sehat yang masih rendah, serta penyuluhan tentang PHBS atau program prioritas belum optimal. Kemudian kita masuk ke rumusan kegiatannya. Rumusan kegiatannya terdapat pada halaman 192. Bisa kita buka. Di sini ada program dan kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. Dan di sini ada indikator kinerja tujuan programnya, kegiatannya juga. Itu jumlah bulanannya terpenuhi, pelayan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat di daerah Balkesmas Magelang. Di sini ada data capaian tahunnya. Pada tahun 2017 ada 12, 2018 ada 12, targetnya itu ada 12 pada tahun 2019. Ini pendanaannya 8.000, target pada tahun 2020 12, pendanaannya 9.000, target pada 2021 12, pendanaannya 10.000, dan lain-lainnya. Teman-teman masih bisa melihat di sini di layar. Kemudian langsung saja ke asumsi atau peramalan. Dalam meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan pemerataan pelayanan kesehatan itu ada antara lain. Yang pertama yaitu kualitas perencanaan sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi tenaga kesehatannya melalui pendidikan serta pelatihan. Yang ketiga yaitu penguatan pembinaan dan sumber daya manusia dalam kesehatan. Kemudian kita langsung masuk ke strategi pendekatan. Strategi pendekatannya itu kita bisa lihat di halaman 108. Kita langsung masuk saja. Di sini ada bab 5, strategi dan arah kebijakan. Nah, di sini ada strateginya. Yang pertama yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di sini bisa dilihat ada percepatan universal health coverage dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua ada peningkatan upaya paradigma sehat dengan kebijakan, peningkatan upaya promotif preventif melalui GERMAS, itu gerakan masyarakat. Ketiga yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, nafsa dan kesehatan jiwa. Yang keempat itu pemenuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan kebijakan. Di sini ada penyediaan buffer stock obat program, pemenuhan sarana prasarana sesuai standar,
pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian. Dan di sini yang kelima yaitu peningkatan kualitas SDM kesehatan dengan kebijakan, penguatan perencanaan SDM kesehatan, peningkatan diklat, penguatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, penguatan koordinasi lintas sektor dan program. Kemudian kita langsung masuk ke kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu terdapat pada halaman 106. Kelompok sasaran terdapat pada halaman 106. Teman-teman bisa langsung saja masuk. Di sini bisa kita lihat pada tabel 4.1 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga tahun 2023. Yang pertama itu sasarannya, kita lihat di sini sasarannya. Ini menurunnya angka kesakitan dan kematian. Kemudian meningkatnya aksesibilitas kinerja dan meningkatnya kualitas pelayanan. Kemudian kita masuk ke waktu pelaksanaan program, yaitu sudah seperti di halaman pertama. Waktu pelaksanaan programnya bisa kita lihat kembali, yaitu pada tahun 2018 hingga 2023. Kita masuk ke rincian pembiayaan. Rincian pembiayaannya itu di halaman 67. Kita langsung saja masuk ke halaman 67. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel 2.13 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 hingga 2018. Yang ini pendapatan daerahnya, pendapatan asli daerah. Di sini teman-teman bisa lihat pada dari anggaran tahunnya pada tahun 2014 ada 13.716.318 rupiah, tahun 2015 hingga tahun 2018. Di sini ada hasil pajak daerahnya, hasil retribusi daerahnya, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umumnya. Di sini bisa teman-teman baca. Ada belanja daerahnya, belanja tidak langsungnya, bisa teman-teman lihat di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah halaman 68. Kemudian kita langsung saja masuk ke indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan yaitu di halaman 61. Kita masuk ke halaman 61. Di sini ada pada tabel 2.12 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada angka penemuan kasus baru yang tercatat, yaitu pada tahun 2014 ada 116, 2015 ada 117, dan di sini terlihat sepertinya semakin tahun semakin bertambahnya, semakin meningkat indikatornya. Angka kesakitan malaria di sini sudah ada. Jadi teman-teman bisa melihat di Renstra Dinas Kesehatan Jawa Tengah yang tahun 2018
ada angka kasus lainnya yang ditangani pada tahun 2014 ini ada 100. Kemudian payudara kanker leher rahim, proporsi kasus hipertensi, angka penemuan kasus leptospirosis itu kurang dari 14 pada tahun 2014, kurang dari 2013 pada tahun 2015. Jadi teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Angka kesakitan DBD itu pada tahun 2014 kurang dari 20, tahun 2015 kurang dari 20, di sini tahun 2017 nya kurang dari 48. Kemudian realisasi capaian tahunnya situ pada tahun 2014 terrealisasi 32,95, rasio capaian tahunnya pada tahun 2014 yaitu 60,69%. Baik, langsung saja kita masuk ke target programnya, yaitu pada halaman 129. Kita langsung saja ke halaman 129. Di sini program yang diambil yaitu pencegahan dan penanggulangan penyakit. Presentasinya kabupaten atau kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini penyakit tidak menular. Kemudian di sini juga ada pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Di sini angka kesakitan DBD. Jadi di sini pencegahan dan penanggulangan penyakit, target kinerja program dan kerangka pendanaannya itu pada tahun 2019 teman-teman bisa lihat di sini 8.650.895 rupiah. Pada tahun 2020 teman-teman bisa melihatnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke metode penilaiannya. Metode penilaian itu pada halaman 262. Metode penilaiannya 262. Jadi di sini pelayanan kesehatannya proporsi kabupaten atau kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan, yaitu kondisi kinerja awalnya, kondisi kinerja awal periode 2017 yaitu sebanyak 20, 2018 20, target capaian tahun 2019 yaitu 22, 2020 naik menjadi 36, 2021 naik menjadi 66, 2022 naik menjadi 75, 2023 naik menjadi 82. Jadi kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini itu 82.
Kemudian di sini sumber daya kesehatannya, presentasi sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini ada 28, itu pada tahun 2017, 2018 sebanyak 42, 2019 sebanyak 42, 2020 sebanyak 57, 2021 sebanyak 71, 2022 sebanyak 85, target 2023 yaitu 100, sehingga kinerja pada akhir periode Renstra yaitu 100. Dan di sini kesehatan masyarakatnya bisa kita lihat juga presentasi kabupaten atau kota dengan kesehatan, lingkungan dan kesehatan, kerja dan olahraga yang baik. Di sini bisa dilihat pada tahun 2017 sebanyak 14,28, 2018 itu 28 dan seterusnya, teman-teman bisa melihat. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang mana presentasi ketercapaian perencanaan dan evaluasi kerja UPD-nya teman-teman sendiri bisa melihatnya dari tahun 2017 hingga 2023. Kemudian di sini ada manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerahnya. Di sini presentasi ketercapaiannya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah. Pada tahun 2017 itu ada 100, 2018 100, hingga 2023 100, targetnya mencapai 100, sehingga kondisi kinerja pada akhir periode Renstra yaitu 100. Kemudian kita masuk ke organisasi dan tenaga pelaksana. Kita masuk ke halaman 23. Jadi di sini ada struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari pertama kepala dinas, yang kedua sekretariat yang membawahi 3 kepala subbagian. Yang pertama itu subbagian program, subbagian keuangan, subbagian umum. Di sini subbagian umum dan kepegawaian. Yang ketiga yaitu kepala bidang kesehatan masyarakat yang membawahi seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Kemudian bagian yang keempat yaitu kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang membawahi seksi surveillance dan imunisasi. Yang kedua yaitu seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang ketiga yaitu seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dan yang kelima yaitu kepala bidang bagian pelayanan kesehatan yang membawahi seksi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional. Yang keduanya itu seksi pelayanan kesehatan rujukan. Yang ketiga itu seksi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan. Kemudian kita masuk ke bagian F, kepala bidang sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan itu membawahi 1 seksi kefarmasian, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan. Yang kedua yaitu seksi sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga yaitu seksi manajemen informasi kesehatan. Jadi kesimpulan yang saya ambil, keterkaitan antara Renstra, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, demi tercapainya pembangunan bagi kesehatan, yaitu Renstra bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan, tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja selama 5 tahun ke depan. Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
baik citra aparatur, masyarakat, dan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga visi misi dari gubernur dan wakil gubernur yang terpilih yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama. Dan juga kesimpulan bisa saya ambil yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat Jawa Tengah agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itulah hasil penjelasan saya mengenai rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga tahun 2023. Semoga apa yang dapat saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat bagi para pembaca serta pendengar. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.